Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga, yaitu saya, Siti Umi Fitriah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan memprediksi gambar yang keluar di UNBK tahun 2020 lagi. Tapi pada kesempatan kali ini yang akan kami kupas yaitu tentang materi sistem ekskresi pada manusia. Materi ini adalah materi SMP yang biasanya diajarkan di kelas 8. Langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu yang sering keluar di UNBK adalah gambar ginjal. Gambar ginjal yang kaitannya dengan proses pembentukan urin. Ya, proses pembentukan urin itu ada 3 proses, ya, ada filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Nah, biasanya siswa disuruh menunjukkan di mana itu terjadinya proses filtrasi, di mana terjadinya reabsorpsi, dan di mana augmentasi. Sehingga marilah kita bahas proses tersebut. Di bagian glomerulus yaitu P ini, tempat inilah terjadi yang namanya filtrasi, yaitu penyaringan darah. Kenapa darah harus disaring? Karena di dalam darah masih ada zat yang masih berguna, sehingga perlu disaring. Kemudian setelah kapsula Bowman ini di bagian luarnya ini ya, setelah glomerulus di bagian luarnya ini terdapat kapsula Bowman, yaitu otomatis karena ini bagian luar ya, fungsinya adalah sebagai pelindung dari glomerulus. Yang berfungsi tadi glomerulus adalah untuk menyaring darah. Kemudian R di sini adalah tubulus contortus proximal. Fungsinya adalah proses yang kedua, yaitu reabsorpsi. Dari kata re itu kembali, absorpsi adalah penyerapan. Berarti penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna untuk tubuh. Nah, kita masuk ke proses yang ketiga. Ya, dari sini sudah kita ketahui di glomerulus disaring, kemudian di tubulus contortus proximal itu diserap. Sudah disaring, kemudian diserap. Apa yang terjadi? Ya, berarti sudah tidak ada lagi zat-zat yang masih berguna. Nah, kalau sudah tidak ada zat-zat yang berguna lagi, ya harus dibuang. Masuk ke S. Di sini adalah tubulus contortus distal, fungsinya adalah augmentasi, yaitu sebelum urin itu dibuang, ternyata sisa-sisa metabolisme dalam tubuh itu yang lain juga banyak yang harus dikeluarkan, karena kalau tidak dikeluarkan akan meracuni. Nah, yang seperti itu seperti sisa enzim, kemudian hormon. Kalau kita mengonsumsi obat-obatan itu terlalu urin kita pun juga akan banyak mengandung obat, ya, seperti itu. Itu semua kalau dipaksa di dalam tubuh itu akan meracuni, termasuk juga protein. Tubuh kita tidak bisa menyimpan dalam bentuk protein. Yang bisa disimpan adalah dalam bentuk karbohidrat dan juga lemak. Sedangkan protein itu kalau kita kelebihan itu mau tidak mau harus dikeluarkan dari tubuh kita, karena memang tubuh kita tidak bisa menyimpan protein. Nah, karena seperti itu sehingga pembentukan ini ya, urin ini saya ulangi sekali lagi, filtrasi penyaringan darah di glomerulus, kemudian reabsorpsi di tubulus contortus proximal, dan kita masuk ke proses yang ketiga, augmentasi, itu di tubulus contortus distal. Nah, kalau sudah di sini sampai di proses augmentasi tinggal dibuang, ditambahi dengan sisa-sisa metabolisme yang lain seperti tadi, sisa enzim, hormon, obat dan sebagainya. Nah, proses tiganya ini biasa disingkat FRA. FRA di sini dari kata filtrasi, reabsorpsi dan augmentasi. Untuk letak-letaknya pernah kita bahas, yaitu ini huruf U ya, sebagai lengkung Henle ini adalah pembatas antara proses yang kedua dan proses yang ketiga. Sebelum lengkung Henle atau huruf U ini adalah tubulus proximal untuk reabsorpsi, setelah ini adalah S ini adalah tubulus distal untuk augmentasi.
Itu. Kemudian kita ke gambar yang lain. Di sini juga ada kulit ginjal. Fungsinya otomatis untuk filtrasi ya, sama ya. Kulit ginjal otomatis ya, di dalamnya juga ada kapsula dan sebagainya. Kemudian ada rongga ginjal, fungsinya untuk menampung urin ya, di tengah ini menampung urin tapi sementara ya. Kemudian aorta dan 4 di sini ya. Ini adalah ureter. Ureter fungsinya menyalurkan urin ke kandung kemih ya, ke kandung kemih. Kemudian kita lanjutkan ke gambar yang lain. Pokoknya kita memprediksi saja ya. Seperti yang kemarin-kemarin, kalau yang namanya memprediksi itu kalau keluar ya beruntung, kalau tidak keluar ya berarti kita belum beruntung. Nah, di sini ya sama ya, di dalamnya ada glomerulus, keluarnya adalah ini kapsula Bowman. Kemudian ini ada lengkung Henle di sini. Inilah ya. Di lengkung Henle itu bentuknya huruf U di sini. Ya, sebelum U itu tubulus contortus proximal, setelah huruf U itu tubulus contortus distal. Kemudian urin yang sesungguhnya proses augmentasi itu akan mengalir menuju tubulus distal. Ya, setelah tubulus distal kemudian tubulus collectivus, baru ke rongga ginjal. Gambar selanjutnya masih sama ya. Pokoknya yang kita prediksi ya cuma gambar-gambar saja. Nih, bagian-bagian dari ginjal, glomerulus di sini ya, pasti di kulit ginjal. Tempat terjadinya filtrasi sama. Sumsum nih yang berbentuk kayak bunga-bunga ini ya. Itu sumsum atau medula, penyalur urin ke rongga ginjal. Kemudian rongga ginjal sendiri atau pelvis menampung urin sementara itu di tengah-tengah sini. Kemudian ureter ini nomor 4 ya, menyalurkan urin ke kandung kemih. Selanjutnya masih dengan ginjal yang sama. Kulit ginjal fungsinya menyaring darah atau filtrasi. 2 sumsum ginjal ya. Nih sumsum di sini penyalur urin ke rongga ginjal. Rongga ginjal adalah di nomor 3, menampung urin sementara, dan 4 adalah ureter, menyalurkan urin ke kandung kemih. Selanjutnya, ini sudah menuju ke perjalanan urin ya. Nomor 1 ginjal jelas. Di sini tadi terjadinya filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Kemudian setelah jadi urin tertampung di rongga ginjal. Nah, rongga ginjal penuh akan mengalir ke ureter. Nomor 2. Ureter masuk ke kandung kemih. Nomor 4. Kandung kemih penuh, hasrat ingin pipis, keluar lewat uretra. Seperti itu. Kemudian ini juga sama. Nomor 1 ginjal, 2 ureter, 3 kandung kemih, 4 adalah uretra atau jalan keluarnya urin. Ini juga mirip ya, sama. Yang kruwel-kruwel ini adalah glomerulus. Ini yang biru-biru ini adalah kapsula Bowman atau biasa disebut dengan kulit ginjal. Kemudian yang nomor 2 ini sebelum ini garisnya ini setelah lengkung Henle, berarti dia tubulus ya, tubulus ya, lengkung Henle-nya kan ini, berarti dia ini garisnya ini lurus straight gitu ya. Bentar, ya betul, berarti ini tubulus distal ya, karena setelah lengkung Henle. Tubulus distal karena setelah lengkung Henle ini garisnya. Nah, sebelum ini lah di sini namanya tubulus proximal. Kemudian ini naik memasuki tubulus distal, kemudian masuk ke tubulus collectivus atau pengumpul. Nah, disinilah yang namanya rongga ginjal, tapi digambar tidak digambarkan. Selanjutnya masih sama ya. Biru kapsula, kruwel-kruwelnya adalah glomerulus, 3 aorta ya, aorta pembawa ini ya, aliran darah. Kemudian 4 tubulus distal. Kenapa distal? Karena setelah lengkung Henle-nya di sini. Tuh. Soal selanjutnya X di sini jelas yaitu tubulus proximal karena sebelum U. Kemudian yang selanjutnya, nah ini nomor 1. Nah, 1 yang paling luar berarti kapsula Bowman, benar. 2 kruwel-kruwelnya yang di tengah berarti
glomerulus, betul. 3 adalah sebelum lengkung Hendle. Yang sebagai pedoman adalah dasar, ya. Dasar, sebelum dasar berarti masih tubulus proksimal. Setelah itu naik nomor 4, ya. 4-nya itu tubulus collectibus, berarti yang ini kan, yang ini yang berdiri ini, ya. Kemudian tubulus distal adalah ini setelah lengkung Hendle. Tuh. Untuk struktur ginjal sendiri sebenarnya ini, ya, memang sama, ya. Glomerulus atau kortek itu paling luar, di dalamnya berisi glomerulus. Kemudian medula atau sumsum ginjal. Nah, ada arteri ginjal, ada vena ginjal yang membawa darah ke ginjal ini. Terus ureter, saluran pembawa hasil penyaringan, ya. Tuh. Nah, bisa juga digambarkan seperti ini, ya. Lengkung Hendle sama dasarnya, glomerulus, kapsul Bullmann dengan simpel Bullmann itu sama, arteri, vena, ya. Kemudian tubulus contortus proximal, ya, di sini adalah setelah itu distal, collectivus, dan ini berisi memang kapiler-kapiler darah yang bersumber dari ini, arteri dan vena. Renalis, ya, renalis artinya ginjal. Proses yang terjadi di hati, karena ini sistem ekresi kan otomatis termasuk juga di hati. Tapi hati sendiri di dalam pencernaan sudah kita pelajari, sehingga saya hanya menyoroti ke empedunya saja, yaitu sel darah merah yang sudah tua lebih dari 120 hari itu akan dipecah di hati. Di hati diapakan? Hb-nya itu akan terurai ini. Fe-nya akan disimpan lagi di hati, dibawa ke sumsum tulang belakang untuk pembentukan sel darah merah yang baru. Kemudian globinnya itu digunakan untuk metabolisme, yaitu pembentukan Hb baru, hemoglobin yang baru. Sedangkan heminnya ini berupa bilirubin atau yang warna empedu. Ini ada dua, ada urobilin dan stercobilin. Urobilin ini mewarnai urin dan stercobilin mewarnai feses atau tinja manusia yang didistribusikan oleh usus. Kemudian kulit juga ekresi. Nah, ini bagian-bagian dari kulit kita, ya. Ada lapisan tanduk paling luar, ada kelenjar minyak, pembuluh darah, dan ini ada otot, pori-pori dan sebagainya. Ini adalah lemak, jaringan lemak, sehingga tubuh kita akan terlindungi. Dan orang gemuk yang banyak di sini, penimbunan lemak di sini, ya. Ini ada kelenjar keringat, berperan sangat saat siang hari itu mengeluarkan banyak keringat dan sebagainya. Kita lanjutkan lagi. Untuk pernafasan pernah kita pelajari di sistem pernafasan. Yang paling penting adalah ini alveolus. Di sini adalah tempat pertukaran antara O2 dan CO2. Untuk alat ekresi sendiri pada manusia ini ada 4, ya. Ini ginjal mengeluarkan urin yang sudah kita bahas di depan tadi. Kemudian hati mengeluarkan empedu, kulit mengeluarkan keringat, dan paru-paru mengeluarkan CO2 dan uap air. Dan hati itu sudah pernah kita pelajari. Kemudian uap air dan CO2 itu juga pernah kita pelajari. Kulit juga sudah pernah kita pelajari di alat indera, sehingga kita fokuskan di sini adalah urin, dan di atas tadi sudah kita pelajari juga, ya. Demikian murid-muridku semuanya, pemaparan materi tentang sistem alat ekresi, ya. Mohon dipelajari lagi, barangkali ada yang keluar di dalam UNBK atau di ujian sekolah. Ibu ucapkan terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.